Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Abu dalam bidang studi biologi. Kali ini kita akan ngobrol sedikit nih, teman-teman, cerita sedikit. Jadi teman-teman yang ingin masuk PTN, terutama di universitas favorit ya, kita akan kasih lihat contoh soal SIMAK UI nih, tahun 2023 yang kemarin kakak-kakak kalian sudah ikutin tesnya. Jadi kita lihat saja soalnya, kita bahas gimana sih kira-kira tingkat kesulitan dari soal-soal PTN yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia ya untuk masuk kampusnya. Jadi teman-teman sudah lihat di sini ada soal SIMAK UI 2023. Nah, di sini soalnya minta komponen sel bakteri yang bukan struktur utama dari seluler mikroorganisme adalah. Jadi kalau teman-teman perhatikan bagaimana sih cara mengerjakan soal biologi, maka kita harus tentukan kata kuncinya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini ada kata kunci komponen sel bakteri. Maka kita lihat dulu, kita ingat dulu mengenai struktur dari komponen sel bakteri tersebut. Nah, di sini ada gambar nih, teman-teman. Saya akan tampilkan gambarnya. Kalau teman-teman perhatikan, maka komponen pada sel bakteri itu kita lihat pilihan jawabannya ya. Ada materi genetik. Nah, di sini ada materi genetik berupa kromosom ya. Nah, kromosom ini materi genetiknya nih, DNA-nya ya. Kemudian pada komponen sel bakteri tersebut juga ada sitoplasma. Nah, ini sitoplasmanya, cairan sel yang terdapat pada bakteri. Kemudian ada organel ribosom. Nah, ini organel ribosom. Kemudian bagian luar dari sel bakteri tersebut ada dinding sel, sel wall ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat pada bagian luar sel bakteri kita temukan plasma membran atau membran sel. Jadi semua komponen yang ada pilihan A, B, C, D, E itu dimiliki oleh bakteri. Kemudian kita lihat lagi kata kunci berikutnya. Di sini dikatakan yang bukan struktur utama dari seluler mikroorganisme. Jadi komponen sel bakteri yang bukan struktur utama dari seluler mikroorganisme. Jadi kalau di pilihan jawabannya ini semuanya adalah komponen bakteri. Tapi soalnya minta yang bukan struktur utama dari seluler mikroorganisme. Nah, sekarang kita lihat teori berikutnya. Jadi di sini saya akan tampilkan teori berikutnya berkaitan dengan struktur sel secara umum ya, teman-teman ya. Jadi kita harus pahami struktur sel secara umum. Jadi teman-teman review berikutnya kita review sedikit ya teman-teman ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil kehidupan yang berkaitan dengan struktural. Jadi setiap makhluk hidup pasti tersusun dari sel, baik itu organisme unisel maupun organisme multisel seperti manusia gitu ya. Kalau organisme unisel kan bakteri, multisel manusia. Pertumbuhan, kaitannya juga dengan unit pertumbuhan. Jadi kenapa kita bisa bertambah besar, bertambah tinggi, karena ada sel yang membelah secara mitosis jadi banyak ya. Kemudian berkaitan dengan fungsional, semua aktivitas hidup ternyata teman-teman itu dilakukan oleh sel, seperti bernapas, menghasilkan energi, dan mengeluarkan zat sisa. Dan terakhir berkaitan dengan hereditas, informasi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya dibawa oleh sel gamet atau sel sperma dan ovum. Nah, kita lihat di sini teman-teman struktur sel. Jadi struktur sel itu sederhana sekali teman-teman. Hanya dibagi dua, yaitu bagian luar sel dan bagian dalam sel. Bagian luar sel ini berupa dinding sel dan membran sel yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk proteksi karena memang letaknya di luar. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, dinding sel itu tidak dimiliki oleh semua sel makhluk hidup. Jadi hanya sebagian aja. Kalau kita lihat di sini hanya dimiliki oleh bakteri berupa peptidoglikan, kemudian jamur berupa kitin, alga, protista, dan tumbuhan yang susunannya berupa selulosa. Jadi dinding sel tidak ditemukan
pada semua sel makhluk hidup ya. Kemudian membran sel berfungsi untuk proteksi, karena biasanya kalau sel yang tidak memiliki dinding, paling luarnya pasti membran. Jadi berfungsi untuk proteksi. Dan membran sel juga berperan dalam mengatur keluar masuk zat. Kalau kita perhatikan teman-teman, semua sel makhluk hidup itu pasti memiliki membran sel. Kemudian berikutnya bagian dalam sel atau dikenal dengan istilah protoplasma, terdiri dari materi genetik. Apa itu materi genetik teman-teman? DNA. Jadi pasti semua makhluk hidup, semua sel makhluk hidup memiliki materi genetik. Kemudian sitoplasma itu adalah cairan sel yang pasti dimiliki oleh semua sel makhluk hidup. Kemudian ada organel. Nah, organel di sini kita perhatikan, teman-teman, bagian dalam sel kita bahas dulu dikit ya, teman-teman ya. Jadi sitoplasma ini apa sih? Sitoplasma ini adalah cairan sel yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik itu contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Anorganik contohnya air dan mineral. Kemudian, organel terbagi menjadi 3 berdasarkan membran nih. Jadi ada yang tanpa membran, contohnya adalah ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian yang satu membran ini contohnya banyak banget teman-teman. Jadi bisa kita lewatin dulu ya. Yang 2 membran contohnya hanya 3, yaitu nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Berarti yang tidak disebutkan, yang tidak masuk ke dalam organel tanpa membran dan tidak masuk ke dalam organel 2 membran, dia masuk ke dalam organel 1 membran. Jadi yang tanpa membran itu ribosom, yang 2 membran, nukleus, mitokondria, kloroplas, berarti sisanya masuk yang organel 1 membran. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ribosom ini dimiliki oleh semua sel makhluk hidup. Jadi kalau kita perhatikan pada uraiannya, di sini kita balik lagi ke soalnya teman-teman, komponen sel bakteri yang bukan struktur utama dari sel mikroorganisme adalah materi genetik ditemukan pada semua sel ternyata teman-teman. Jadi materi genetik ini berupa DNA, ada di bakteri, ada juga di sel mikroorganisme yang lain. Kemudian sitoplasma tadi sudah kita bahas, cairan sel terdapat di dalam sel bakteri dan juga ditemukan pada semua sel makhluk hidup. Berarti ada juga di sel mikroorganisme. Ribosom, organel yang kita temukan di sel bakteri berperan untuk sintesis protein. Terdapat juga pada semua sel makhluk hidup. Berarti ada di sel mikroorganisme juga ya teman-teman ya. Kemudian dinding sel. Nah, dinding sel ini ditemukan pada sel bakteri. Tetapi tidak semua sel memiliki dinding. Jadi yang punya dinding itu tadi sudah kita sebutkan ya teman-teman ya. Ada bakteri, susunannya berupa peptidoglikan, kemudian ada jamur, susunannya berupa kitin, ada alga protista dan tumbuhan, susunannya berupa selulosa. Jadi dinding sel ini tidak ditemukan di seluler mikroorganisme yang lain. Contohnya apa? Protozoa, dia kan mirip hewan, dia tidak punya dinding sel. Makanya jawaban yang tepat di sini untuk nomor 1 adalah dinding sel teman-teman. Nah, itulah jawabannya teman-teman ya. Untuk membran sel ditemukan di sel bakteri dan juga ditemukan di semua sel makhluk hidup. Baik teman-teman, jadi bisa dipahami ya untuk spill soal PTN. Jadi sekali lagi teman-teman, soal-soal PTN itu tidak sulit asalkan teman-teman mau bersungguh-sungguh untuk belajar, mereview lagi materi-materi biologi. Saya akhiri sampai sini, sampai jumpa pada video berikutnya. Sukses buat teman-teman semua.